Sebagai seorang waiter, ada hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu penampilan diri kita. Dari penampilan ini, tamu bisa menilai apakah pelayanan kita berkualitas atau tidak. Karena seorang waiter pasti melayani tamu secara langsung, sehingga kita dituntut untuk berpenampilan dengan rapi dan menawan. Dari penampilan, ada beberapa bagian harus diperhatikan dengan teliti, yaitu ada kebersihan dari tubuh. Hal ini perlu dijaga kebersihannya agar tamu tidak merasa terganggu dengan adanya kita di sekitar mereka. Karena jika tidak kita perhatikan itu, bisa menurunkan nilai pelayanan kita sebagai seorang waiter. Lalu untuk rambut seorang waiter, harus mencepol rambutnya untuk perempuan dan untuk laki-laki harus menggunakan pomade atau dipotong pendek, agar tampilan kita terlihat rapi dan bersih. Dan juga, laki-laki tidak diperbolehkan mempunyai kumis, jenggot, dan jambang. Selanjutnya, seorang waiter harus menjaga kebersihan tangan dan kukunya. Harus sering mencuci tangan dan kukunya harus pendek. Seorang waiter juga tidak boleh menggunakan perhiasan apapun kecuali perempuan hanya boleh menggunakan anting yang kecil saja. Kemudian untuk seragam, biasanya waiter menggunakan kemeja, vest, dasi kupu-kupu, dan juga nemtek. Perbedaannya, perempuan memakai rok dan menggunakan stocking, lalu sepatu pantofel yang menggunakan tinggi yang minimal 5 cm, sedangkan untuk pria menggunakan celana bahan dan sepatu pantofel untuk pria. Sebagai seorang waiter, ada hal yang perlu dibawa untuk melayani tamu, yaitu ada pulpen, ada notebook, dan juga ada napkin. Untuk pulpen, kita gunakan untuk menulis pesanan yang tamu inginkan. Lalu untuk notebook, apa yang tamu ingin pesan, kita bisa menulisnya di sini. Lalu untuk napkin, kita gunakan untuk mengelap meja yang kotor atau benda-benda yang kotor. Bagian B. Selamat sore semuanya. Saya sebagai head waiter, sebelum kita pulang, saya ingin mengulas semua kesalahan-kesalahan yang terjadi pada hari ini. Tentunya, ada beberapa kesalahan yang menurut saya itu tidak layak seorang waiter lakukan. Pertama, ada waiter standby di area table dalam posisi tidak sempurna, melainkan bersandar di tembok, lalu melipat tangan di dada. Tentunya, sikap tersebut tidak boleh menjadi kebiasaan seorang waiter, karena itu bisa menurunkan nilai kita sebagai seorang waiter. Lalu kedua, waiter tidak fokus pada table mereka. Saat water goblet tamu sudah habis, seharusnya waiter peka dan langsung menuangkan air lagi. Kemudian, ada napkin yang terjatuh, lalu dipakaikan pada tamu kembali. Seharusnya, kita tahu sebagai waiter, napkin yang biasa digunakan pada tamu itu, mereka gunakan untuk mengelap mulut. Tentunya tidak baik jika kita menggunakan napkin yang sudah kotor karena terjatuh, lalu kita gunakan kembali. Menurut saya, ini tidak baik karena bisa menurunkan nilai terhadap restoran kita dan akhirnya menimbulkan kerugian yang cukup besar. Oke, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Perbedaan pelayanan French, Amerika, dan Elaborate. Pertama, French service. French service adalah pelayanan yang dimana semua makanan akan dihidangkan, dimasak, dan disajikan di depan tamu secara langsung. Biasanya, French service akan dibantu dengan menggunakan gueridon table atau trolley yang berbentuk meja yang sudah dilengkapi peralatan masak. French service biasanya digunakan di restoran berkelas ala Prancis atau fine dining restoran. Dalam French service, makanan akan disusun dalam troli dan akan dilakukan finishing di depan tamu. Kedua, American Service. American Service adalah pelayanan di mana makanan diporsikan, ditata, dan dihias dalam satu tempat dengan porsi untuk satu orang. Lalu pelayanan ini biasa sering disebut dengan istilah plate service atau ready on the plate. Untuk pelayanan ini biasanya akan disajikan dari side stand. Lalu yang ketiga, elaborate service. Elaborate service adalah pelayanan di mana masakan akan disediakan dari dapur dan disajikan langsung kepada tamu. Jadi untuk perbedaannya itu, dari pelayanan elaborate, makanan langsung disajikan dari dapur ke tamu. Lalu untuk French service, makanan akan disiapkan dari dapur dan disusun ke dalam troli, baru di finishing di depan tamu dan disajikan.
Untuk American Service, makanan akan disiapkan dari dapur dan dibawa untuk disusun di side stand tidak jauh dari meja tamu. Urutan pelayanan fine dining. Pertama, menyambut tamu atau welcoming the guest. Beri salam ketika tamu sampai dan tanyakan untuk berapa orang jika belum reservasi. Jika sudah, tinggal kita antarkan ke meja mereka. Lalu informasikan jika ada smoking area juga. Kedua, mempersilahkan tamu duduk. Persilakan tamu untuk duduk dan utamakan wanita, dan kita harus memprioritaskan orang yang lebih tua. Kemudian tawarkan baby chair jika ada anak kecil. Kemudian memperkenalkan diri kita kepada tamu yang akan kita layani. Kemudian menyediakan kondimen, yaitu menawarkan bantuan untuk membukakan napkin. Kemudian menyediakan air dan tanyakan ingin air dingin atau air biasa. Kemudian memberikan menu. Berikan menu, utamakan wanita terlebih dahulu, tunggu 5-7 menit untuk tamu melihat menu, kemudian baru kita jelaskan perlahan menu yang ada agar tamu tidak bingung. Kemudian kita catat semua pesanan yang tamu inginkan, kemudian kita berikan menu beverage, dan jelaskan ada minuman spesial atau recommended yang sedang dipromosikan atau tidak, kemudian tulis order secara lengkap dari tanggal, waktu, jumlah nomor meja, dan jumlah tamu. Kemudian kita repeat pesanan kita agar tamu bisa mendengar kembali, kemudian antarkan pesanan ke kitchen, kemudian menyajikan makanan atau food serving, lalu menawarkan dessert atau dessert suggestion, lalu mengantarkan bill. Cek bill sebelum diberikan ke tamu agar tidak terjadi kesalahan. Lalu gunakan cover bill dan juga pulpen. Lalu ucapkan magic words setelah mereka akan keluar dari pintu. Seperti terima kasih dengan senyum.